Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingin berterima kasih kepada Ibu Siti Rahma Sudirman MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi Kini, dan terima kasih kepada teman-teman semua. Baik, sebelum masuk ke materi, lebih baik kita memperkenalkan diri dulu. Ada saya sendiri, Theodorus Yoga Linarta Novianto, dan teman saya ada Nurida, dan ada Aufa Rizkullah, dan selanjutnya ada Cindy Della Ardana, dan yang terakhir ada GB Tessa Lonika. Baik, materi yang akan kami bahas di sini adalah mengimplementasikan isu pemasaran keuangan dan sumber informasi manajemen. Yang pertama ada isu-isu pemasaran. Sifat implementasi strategi. Implementasi strategi secara langsung mempengaruhi keberlangsungan dari manajer pabrik, manajer divisi, manajer departemen, manajer penjualan, manajer produk, manajer proyek, manajer personalia, manajer staff, supervisor, dan seluruh karyawan. Isu pemasaran yang menjadi perhatian saat ini adalah tentang seberapa jauh perusahaan dapat melacak pergerakan individu di dunia maya atau internet. Pemasaran saat ini lebih menitik beratkan pada membangun hubungan dua arah dengan pelanggan daripada hanya dengan sekadar menginformasikan pelanggan tentang produk atau jasa. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip baru dalam pemasaran. Berdasarkan Parisse, Juinen, and Winberg, prinsip-prinsip baru dalam pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan hanya berbicara pada pelanggan. Bekerja dengan mereka lewat proses pemasaran juga. Yang kedua, berikan pelanggan sebuah alasan untuk berpartisipasi. Yang ketiga, dengarkan dan bergabunglah percakapan di luar website perusahaan Anda. Yang keempat, ada menahan godaan untuk menjual, dan menjual, ganti dengan menarik pelanggan ya, dalam hal ini. Yang kelima, jangan mengontrol percakapan online, biarkan mengalir dengan bebas. Yang keenam, carilah ahli teknologi marketing, seseorang yang mempunyai 3 kemampuan yang luar biasa. Yang pertama ada marketing, teknologi, dan interaksi sosialnya. Yang ketujuh, manfaatkan pula pesan singkat dan chatting. Itu untuk prinsip-prinsip baru dalam pemasaran. Selanjutnya, media beriklan. Media beriklan, orang dengan usia 18 sampai 27 tahun cenderung lebih banyak menghabiskan waktu berinternet daripada menonton TV, mendengarkan radio, atau menonton DVD. Bukan hanya soal banyaknya waktu yang dihabiskan di media tersebut, penonton TV cenderung menjadi penonton iklan pasif, sedangkan pengguna internet mengambil peran aktif dalam menentukan apa yang mereka lihat. Oleh karena itu, saat ini banyak perusahaan yang berfokus pada iklan digital. Selanjutnya, purpose-based marketing. Jim Stengel mengatakan bahwa cara terbaik untuk melakukan penjualan pada ekonomi yang lesu adalah dengan menunjukkan pelanggan bagaimana mereka dapat meningkatkan kehidupan mereka dengan produk atau jasa mereka. Terdapat 2 hal penting dalam implementasi strategi dalam area pemasaran, yaitu yang pertama segmentasi pasar, yang kedua penempatan produk. Segmentasi pasar dapat didefinisikan sebagai pengelompokan pasar berdasarkan kebutuhan dan kebiasaan pelanggan. Sedangkan penempatan produk dilakukan untuk merefleksikan bagaimana produk atau jasa kita dibandingkan dengan kompetitor dalam dimensi yang paling penting untuk sukses di industri. Lalu ada pun isu-isu terkait keuangan atau akuntansi, yaitu mendapatkan modal untuk melaksanakan strategi. Implementasi strategi yang berhasil sering membutuhkan modal tambahan. Selain laba bersih dari operasi dan penjualan aset, ada 2 sumber dasar modal bagi suatu organisasi, yaitu hutang dan ekuitas. Perusahaan perlu menentukan campuran yang tepat dari hutang dan ekuitas untuk mendapatkan strategi modal yang berhasil. Baik, selanjutnya adalah proyeksi laporan keuangan.
Analisis proyeksi laporan keuangan adalah teknik implementasi strategi yang penting karena memungkinkan suatu organisasi untuk menguji hasil yang diharapkan dari berbagai tindakan dan pendekatan. Sebagai contoh, sebuah proyeksi laporan laba rugi dan neraca memungkinkan organisasi untuk menghitung rasio keuangan yang diproyeksikan dalam berbagai skenario strategi implementasi. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan rata-rata industri, rasio keuangan memberikan pemahaman yang berharga tentang kelayakan berbagai pendekatan implementasi strategi. Selanjutnya, anggaran keuangan. Anggaran keuangan adalah dokumen yang merinci bagaimana dana akan diperoleh dan dihabiskan untuk jangka waktu tertentu. Pada dasarnya, anggaran keuangan adalah metode untuk menentukan apa yang harus dilakukan agar implementasi strategi bisa berhasil. Penganggaran keuangan seharusnya tidak dianggap sebagai alat untuk membatasi pengeluaran, melainkan sebagai metode untuk mendapatkan penggunaan yang paling produktif dan menguntungkan dari sumber daya organisasi. Anggaran keuangan dapat dipandang sebagai rencana alokasi sumber daya suatu perusahaan berdasarkan pada perkiraan masa depan. Selanjutnya, ada isu-isu terkait penelitian dan pengembangan atau litbang. Latar belakang mengapa litbang menjadi bagian penting dalam implementasi strategi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pekerja litbang bertanggung jawab atas pengembangan produk baru dan perbaikan terus-menerus atas produk yang sudah ada. Yang kedua, suksesnya pengembangan produk mensyaratkan penerapan strategi yang efektif. Yang ketiga, dukungan manajemen terhadap litbang seringkali dibatasi oleh keterbatasan sumber daya. Yang terakhir, ada isu-isu terkait sistem informasi manajemen atau SIM. Proses manajemen strategi perusahaan sangat bergantung pada sistem informasi manajemen yang efektif. Sistem informasi manajemen adalah salah satu faktor yang dapat digunakan untuk membedakan perusahaan yang performanya bagus dan yang tidak. Kemampuan perusahaan untuk mengolah informasi akan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaing. Yang harus diperhatikan oleh perusahaan terkait SIM adalah tentang hackers atau penyusup dan pengamanan data dan komunikasi.